Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Octavianingsih dengan NPM 2120303057 dari kelas IPA 3 dengan program studi pendidikan IPA. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi gerak bidang datar kasar dengan kecepatan awal dengan menggunakan aplikasi Scratch. Nah, dalam simulasi ini kita akan mengetahui pergerakan pada suatu benda atau pada suatu objek pada bidang datar kasar dengan kecepatan awal. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah kita bisa menentukan objek yang akan kita pilih terlebih dahulu dengan mengklik icon ini. Kemudian kita bisa memilih background yang kita inginkan dengan mengklik icon ini. Nah, setelah dua hal ini dilakukan, kita bisa lanjut ke pengaturan event. Kita bisa mengatur bendera hijau, kita bisa men-drag bendera hijau ini agar kita mudah untuk menggerakkan objek yang kita buat. Jadi ketika bendera hijau ini kita klik, maka objek akan bergerak. Nah, kemudian di sini kita bisa men-setting variabel-variabel yang kita perlukan dalam simulasi ini. Nah, variabel-variabel yang diperlukan diantaranya ada x0. Ini saya x0-nya min 177, y0-nya min 103, dan v0-nya saya masukkan 45, t-nya 0, f-nya 60, m-nya 3, dan koefisien kinetisnya 3, g-nya 10, dan FK-nya masukkan ke dalam rumus ini, yaitu koefisien kinetis dikali dengan M, dikali dengan G. Nah, kemudian men-setting A-nya dengan memasukkan rumus F dikurangi FK per M. Nah, setelah semua variabel ini tersetting, kita bisa menuju ke go to X dan Y dengan mengklik kode motion. Nah, di sini kita men-drag variabel x0 dan y0 yang sudah kita buat pada penyetingan variabel-variabel tadi. Kita bisa langsung memasukkan x0 dan y0-nya dengan men-drag ke sini. Nah, kemudian langsung ke pengaturan pen. Nah, untuk memunculkan kode pen ini kita perlu untuk mengklik icon ini, nah kemudian barulah muncul pen. Setelah itu kita drag erase all, terus ada pen up. Setelah pen up ada set pen color to. Nah, di sini kita bisa mengatur warna dari titik-titik yang kita buat sesuai dengan kesukaan kita atau menyesuaikan dari kondisi background, objek, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada set pen size to. Nah, di sini kita bisa mengatur ketebalan dari titik-titik objek yang kita buat. Nah, kemudian setelah itu kita men-drag repeat until dengan mengklik dan mencari di kode kontrol, kita klik atau drag repeat until. Nah, kemudian kita tambahkan sensinya yaitu touching edge. Nah, tujuannya adalah agar objek yang ketika bergerak maka akan berhenti tepat pada ujung layar. Kemudian kita mengklik pen dan kita drag pen up, dan kemudian kita juga di sini men-setting xt-nya dan juga yt-nya. Dan di sini kita menambahkan variabel xt. Nah, kita memasukkan rumus yaitu x0 ditambah dengan v0 kali t, ditambah 0,5 ditambah a dikali t dikali t. Nah, setelah men-setting xt-nya, kita men-setting yt-nya. Dan di sini saya memasukkan min 106. Kemudian men-drag go to x dan y-nya seperti tadi, kita bisa masuk ke kode motion lalu men-drag go to x, dan kemudian kita memasukkan variabel yang sudah kita buat, yaitu variabel xt dan juga variabel yt.
Nah, kemudian jika kita menginginkan objek kita itu mengeluarkan suara, kita bisa memilih kode sound. Nah, di sini kita bisa memilih suara apa yang kita inginkan. Nah, di sini dapat mengklik Start Sound. Nah, kemudian setelah Start Sound, kita mengklik pen lagi dan kita mendrag pen down. Setelah itu, langkah terakhir yang kita lakukan adalah dengan mendrag change. Nah, di sini kita bisa memilih kode variabel, kita bisa mendrag change T-nya. Nah, saya masukkan 0,2. Nah, setelah semuanya tersetting, kita bisa membuktikan mengenai percobaan simulasi gerak pada bidang kasar dengan kecepatan awal. Nah, di sini kita bisa mengklik tombol bendera berwarna hijau. Di sini maka objek akan bergerak. Kita coba. Nah, di sini terlihat bahwa benda ini, nah di sini kan titik-titik yang dibuat oleh benda ini atau objek ini, ternyata ini menunjukkan bahwa objek atau benda mengalami GLBB diperlambat. Hal ini terjadi karena kita memasukkan, nah di sini terjadi karena FK-nya, nah di sini ini lebih besar dibandingkan dengan F-nya. Nah, di sini kita kan F-nya 60. Nah, sedangkan FK-nya 90. Nah, ketika F lebih kecil dari FK, nah maka objek akan bergerak dengan GLBB diperlambat. Nah, kalau kita rubah F-nya, kita rubah 90, kita samakan dengan FK-nya. Nah, coba kita gerakkan objeknya. Nah, terdapat perbedaan kan antara F yang tadi dengan F yang sekarang, di mana yang tadi itu lebih kecil dari FK-nya, namun yang sekarang itu sama dengan FK-nya, yaitu F-nya berjumlah 90 dan FK-nya berjumlah 90. Maka dapat disimpulkan bahwa di sini dengan jumlah F yang sama dengan FK, maka objek bergerak dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, apabila kita mengubah F-nya menjadi lebih besar daripada FK-nya, artinya melebihi 90, misal kita coba 110, maka kita lihat apa yang terjadi pada objek yang kita buat. Nah, di sini terlihat titik-titik yang dibuat oleh objek ini semakin renggang. Jadi, dari kiri, ini dengan kerapatan yang rapat, kemudian semakin ke kanan, maka titik-titik yang dibuat oleh objek ini semakin renggang. Nah, kita ketahui bahwa jika titik-titik yang dibuat oleh objek ini semakin renggang, maka hal tersebut menandakan bahwa objek ini mengalami GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah peraturan dipercepat. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa jika F-nya lebih besar daripada FK-nya, nah maka objek akan bergerak dengan gerak GLBB dipercepat. Sedangkan ketika F-nya kurang dari FK-nya atau kurang dari 90, yaitu FK-nya di sini 90, maka objek ini akan bergerak dengan diperlambat seperti yang tadi. Nah, kemudian jika F-nya itu sama dengan FK-nya, di sini kita tadi 90 dengan 90, nah maka di situ objek akan bergerak yaitu GLB atau dengan gerak lurus beraturan. Baik, sekian penjelasan dari saya.
Apabila terdapat kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.